بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih menyiapkan buat kita nikmat yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak bisa beribadah kepada Allah ini dengan benar kecuali dengan ilmu yang benar pula. Maka mudah-mudahan apa yang sedang kita tuntut berupa ilmu ini adalah ilmu yang memang akan bisa menjadikan ibadah kita bernilai menurut Allah. Dan kita masih sedang bicara tentang tanda-tanda orang munafik, yang ke-15. Kemarin kita sudah bahas dari 1 sampai 14 tanda-tanda munafik. 1, pecinta dunia dan lupa akhirat. 2, suka berdusta. 3, suka bersumpah palsu. 4, suka berkhianat. 5, mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. 6, pura-pura baik padahal di dalam hatinya keburukan. 7, ingkar janji. 8, berat berinfak. 9, berat berbuat baik. 10, menjauh dari ilmu. 11, suka pujian orang dalam kurung riya, sum'ah dan ujub. 12, menghalangi orang lain menuju kebenaran. 13, sedikit mengingat Allah. 14, takut kepada manusia. Dan yang ke-15 yang akan kita bahas insyaallah, menyuruh kepada kemungkaran. Teman-teman, tanda yang ke-15 dari tanda orang-orang munafik adalah menyuruh kepada kemungkaran. Siapa yang disuruhnya? Dirinya dan yang lain, Yang disuruhnya dirinya sendiri dan juga yang lain. Semua dipengaruhi untuk melakukan kemungkaran. Nah, baik teman-teman, dari tanda orang munafik yang ke-15 yaitu menyuruh kepada kemungkaran, minimalnya kita diingatkan kembali tentang apa itu mungkar, apa itu kemungkaran, Dan yang kedua, bahayanya mungkar atau bahayanya kemungkaran. Banyak umat Islam yang tidak paham mungkar, yang tidak paham kemungkaran. Contoh, mabuk-mabuk adalah kemungkaran. Perzinahan adalah kemungkaran. Itu bukan kemungkaran. Mabuk-mabuk
diskotik itu bukan kemungkaran. Pencurian itu bukan kemungkaran. Para koruptor bukan kemungkaran, ya. Tapi itu adalah fahsya. Itu adalah fahsya, ya. Fahsya ini bisa merupakan dampak dari kemungkaran. Seperti itu teman-teman, ya. Bahkan fahsya ini tidak akan dirasa ketika orang ini masih asik dengan kemungkaran. Tapi kalau orang sudah bisa meninggalkan kemungkaran, insya Allah fahsya akan terminimalisir. Ya. Orang yang sudah meninggalkan kemungkaran, dia mampu meminimalisir fahsya. Tapi orang yang tidak paham kemungkaran, fahsya pun tidak akan dianggap itu berdosa. Fahsya biasa-biasa aja. Nah, oleh karena itu sekali lagi, dengan kita membahas tanda orang munafik yang ke-15, ya. Ini menurut urutan kita saja, ya. Sebenarnya nanti teman-teman bisa menempatkan tanda-tanda itu di nomor yang berbeda-beda, silahkan. Cuma sesuai dengan urutan yang sedang kita bahas, ya, bahwa orang munafik itu memiliki tanda, yaitu menyuruh orang dan dirinya berbuat kemungkaran. Nah, dari bahasan ini minimalnya kita diingatkan kembali apa sih mungkar itu dan apa bahayanya mungkar. Nah, baik teman-teman, untuk menjawab, ya, dua permasalahan mungkar dan bahayanya ini, kita perlu mengetahui kaidah, ya. Dan kaidah ini sebenarnya nanti bukan untuk mengetahui mungkar dan fahsya saja, tapi untuk mengetahui kandungan ayat-ayat atau kandungan hadis-hadis. Dengan mengetahui kaidah seperti ini, maka insya Allah, ya, kita akan bisa mengetahui dengan benar apa yang terkandung dalam ayat atau hadis yang kita sedang hadapi, sedang kita baca, sedang kita pelajari. Ini kaidahnya teman-teman. Karena nanti dalam ayat yang menjadi pembuka awalan, membuka bahasan kita ini, itu kita mendapati hanya satu istilah dosa, ya. Sedangkan di dalam kehidupan beragama ini ada istilah dosa yang lebih dari satu. Tapi dari ayat yang nanti akan membuka bahasan tentang tanda orang munafik itu hanya satu, ya. Makanya diperlukan kaidah. Ini kaidah. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini penting teman-teman, ya. Penting. Apalagi sekarang ini banyak metode-metode mengenal Al-Qur'an, bahkan tafsir katanya. Tapi tidak mengenal kaidah-kaidah seperti ini. Seperti ada mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan metode perkata, ya, mengenal kata-kata saja, tapi tanpa mengenal kaidah-kaidah nahwu, shorof, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau tujuannya untuk memahami kandungan ayat Al-Quran. Kalau sekedar mengetahui arti kata, bisa, nggak masalah, ya. Tapi kalau untuk sampai kepada pemahaman, berarti pengamalan, itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Seperti itu. Teman-teman mengumpulkan kata-kata nanti supaya bisa menerjemahkan misalnya. Cuma artinya arti perkata saja. Untuk tujuan beramal itu tidak akan bisa, ya. Untuk target bisa paham dan bisa beramal itu tidak akan bisa, ya. Apalagi cara Rasulullah, metode Rasulullah SAW di dalam memahami ayat Al-Quran itu adalah kata dari ayat ini nanti dipahaminya dengan ayat yang lain dari surat yang lain. Jadi tidak hanya perkata saja, alhamdulillah, pujian. Enggak seperti itu, ya.
Karena tidak selalu kata alhamdulillah itu artinya nanti pujian yang seperti kita bayangkan, memuji, enggak. Ya. Padahal alhamdulillah itu arti aslinya memuji saja. Tapi nanti di sana artinya bisa menyanjung. Sedangkan menyanjung dengan memuji itu berbeda, teman-teman. Nah, maka sekali lagi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu kita butuh kaidah-kaidah, butuh rumus-rumus, ya, yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, di antara untuk memahami ayat yang nanti kita akan bahas, ini ada kaidah seperti ini, teman-teman. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ittama'a. Ketika berkumpul maka menjadi berpisah, dan ketika berpisah maka menjadi berkumpul. Apa ini maksudnya? Ya. Nah, ini adalah salah satu kaidah yang digunakan sebagai metode untuk mengetahui kandungan dari ayat atau hadis sehingga bisa dipahami dengan benar. Nah, lihat contoh, teman-teman, ya. Dari kaidah ini contoh ayat. Lihat. Ini saya beri warna merah. Ya. Dua kata yang saya beri warna merah ini semuanya berbicara tentang dosa. Ya. Berbicara tentang dosa. Dua kata ini disebut secara berbarengan dalam satu ayat. Ini namanya ijtama'a. Ya. Ini namanya ijtama'a. Dua kata disebut secara berbarengan dan kedua kata masing-masing bicara tentang dosa. Ini namanya ijtama'a. Ya. Nah, ketika dua kata disebut berbarengan di dalam satu ayat atau dalam satu matan hadis, ya, maka iftaroko, apa maksudnya? Masing-masing punya makna yang berbeda. Dan kita harus tahu, ya, dua makna yang berbeda tersebut. Tapi kalau hanya disebut satu saja, fahsya saja atau mungkar saja, itu namanya iftaroko. Ya. Iftaroko ittama, ketika hanya satu disebut, berarti kata yang lainnya tuh harus include di dalamnya. Nah, kita harus paham seperti itu. Ya. Ketika dua-duanya disebut, kita harus tahu makna masing-masing. Ketika hanya disebut satu saja, misalnya fahsya saja, di dalamnya sudah ada kemungkar. Atau disebut mungkar saja, di dalamnya sudah ada fahsya. Ketika disebut dua-duanya, maka kita harus tahu mana apa itu fahsya, apa itu mungkar. Nah, ini kaidah idza iftaraqa ittama'a wa idza ittama iftaraqa. Ini penting untuk bisa memahami kandungan dari ayat Al-Quran atau hadis. Maka dengan seperti ini insya Allah, ya, kita akan bisa beramal, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang itu sebagai target, ya, buat kita sebagai hamba Allah yang diberi oleh Allah Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya untuk diamalkan. Nah, contoh, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yakni Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji, yaitu fahsya dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, teman-teman, sekali lagi ini contoh ayat, ya, yang harus yang kita akan memahami dengan kaidah tadi, ya, dengan kaidah idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa ittama. Kalau berkumpul maka berpisah, artinya masing-masing punya arti. Ketika hanya satu disebut, yang tidak disebut kita harus tahu, harus paham bahwa itu ada di dalamnya.
Nah, apa itu fahsya? Fahsya adalah semua dosa-dosa yang berkaitan dengan muamalah, alias bukan ibadah mahdhah, lebih ke masalah duniawiyah fisik. Jadi ibadahnya ghair mahdhah, itu fahsya. Sedangkan mungkar, dosa-dosa yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ya. Teman-teman salat itu ibadah mahdhah. Tata cara salat sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika kita tidak melakukannya dengan cara yang benar, kita sedang melakukan kemungkaran. Atau kita melakukan satu ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, itu juga kemungkaran. Jadi mungkar adalah semua dosa yang kaitannya dengan tata cara ibadah. Baik ibadah yang sudah ada dikerjakan dengan tidak benar, atau tidak ada contoh ibadah kita membuat-buatnya, itu kemungkaran. Nah, kalau fahsya itu kaitannya dengan muamalah. Kalau muamalah itu lebih berkaitan dengan duniawiyah. Nah, masalah duniawiyah, agama menyerahkan cara penggunaannya kepada kita. Yang penting targetnya ditentukan oleh agama. Apa? Jangan berdosa. Ya, jangan sampai mengakibatkan berdosa. Nah, itu namanya fahsya. Jadi ketika teman-teman menggunakan harta dengan tidak benar, itu sebenarnya lebih ke fahsya. Menggunakan badan kita untuk maksiat kepada Allah, itu fahsya. Ya, kita berbicara jelek, itu fahsya. Kita melihat, menggunakan mata kita untuk sesuatu yang Allah tidak suka, itu fahsya. Ya. Tapi kalau sudah tata cara ibadah, walaupun menggunakan badan kita, itu namanya ketika kita tidak dengan benar menggunakannya, itu kemungkaran. Insya Allah nanti kita akan lebih jelas lagi dengan ayat yang memang berkaitan dengan orang munafik. Ya, orang munafik itu tadi menyuruh berbuat mungkar kepada siapapun. Ya, tapi tidak disebut di sana orang munafik menyuruh fahsya, tidak. Nah, baik teman-teman ya, ini sekedar contoh sementara tentang kaidah tadi yang kita harus memilikinya untuk memahami semua ayat dan memahami juga hadis. Ya, seperti itu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang kita mulai bahas apa itu mungkar atau kemungkaran. Nah, kita lihat ayat ini teman-teman. Lihat ayat ini, ya. Berbicara tentang dosa. Tadi di ayat yang tadi disebut dua, fahsya dan mungkar. Bicara dosa semuanya. Tapi lihat dalam ayat 67. Allah tidak menyebut kata mungkar. Allah tidak menyebut kata fahsya. Hanya menyebut kata mungkar saja. Nah, apakah orang munafik itu tidak berbuat fahsya? Tidak menyuruh fahsya? Ya, karena di dalam ayat ini tidak disebut fahsya, hanya mungkar saja. Nah, inilah teman-teman perlunya tadi kaidah, ya, kita memilikinya untuk memahami apapun ayat tersebut, ya. Karena di dalam agama kita, syariat Islam ini memiliki banyak istilah, ya, memiliki banyak istilah. Dan istilah-istilah itulah berkaitan dengan amal-amal kita. Ya, dengan amal-amal kita akan benar atau tidak, itu tergantung kepada kita mau memahami istilah dengan benar atau tidak. Nah, lihat ayat ini. Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Apa maksudnya sama? Sama-sama suka menyuruh berbuat yang mungkar, ya, dan mencegah berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya alias kikir. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, fasik adalah keluar dari ketaatan. Fasik adalah tidak beriman. Fasik adalah kufur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini Allah katakan orang munafik baik laki-laki atau perempuan satu dengan yang lainnya itu bersekongkol. Dalam hal apa? Memerintahkan diri dan siapapun untuk berbuat kemungkaran. Ya. Dan mencegah berbuat ma'ruf. Dan mereka kikir. Dan mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ya. Kita akan bahas mungkar, ya, mungkarnya yang memang merupakan target orang-orang munafik. Ya. Lihat teman-teman, untuk mengetahui makna mungkar, ya, yang itu merupakan tanda orang munafik, ya. Lihat di sini. Saya sudah siapkan beberapa tafsir dari beberapa kitab tafsir tentang ayat tersebut, ya. Agar kita bisa mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang mungkar, berbuat kemungkaran, menyuruh orang berbuat mungkar atau tidak, ya. Dengan mengetahui mungkar, kita nanti akan tahu yang ma'ruf. Kita pun akan tahu yang fahsya, ya. Jadi dengan mengetahui mungkar, kita akan tahu yang ma'ruf, kita akan tahu yang fahsya. Baik teman-teman, kita lihat yang mungkarnya dulu. Ini ada tafsir Ar-Razi, ada tafsir At-Tabari, ada Al-Baghawi, ada Al-Alusi, ada Al-Baidawi, Aisarut Tafasir, As-Sadi, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya. Kita cukupkan 8 saja, ya. 8 penafsiran dari kitab-kitab tafsir. Ini sudah saya terjemahkan. Untuk ayat yang tadi, menurut tafsir Ar-Razi, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, seperti ini teman-teman. Mereka siapa? Orang-orang munafik menyuruh berbuat kemungkaran, ya'muruna bil munkar. Kata mungkar adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang buruk. Hanya saja maksud dari kata mungkar dalam ayat ini adalah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata mungkar adalah di sini takdzib Rasul. Ya, takdzib Rasul, mendustakan Rasul. Apa yang dipahami teman-teman mendustakan Rasul? Rasul itu utusan Allah, membawa kitab, ya, membawa wahyu Allah. Nah, orang-orang munafik mentakdzibnya, mendustakannya, alias enggak percaya, ya, menafikannya. Enggak, engkau bukan Rasul, kitab yang engkau bawa pun enggak ada gunanya buat kami. Nah, kita sudah bisa membayangkan, berarti ketika bicara mungkar itu bicara iman, ya, penolakan iman, ya. Harusnya kita beramal dengan adanya Rasul, membawa kitab, menjadikan kita beramal berdasarkan kitab dan mencontoh Rasul. Nah, orang munafik tidak. Orang munafik tidak. Takdzib, mendustakan. Berarti kita sudah mulai paham. Oh, mungkar itu kaitannya dengan amal-amal ibadah. Rasulullah diutus untuk mengajarkan kita beramal. Amal-amal yang Rasul ajarkan disebut dengan ibadah. Ya, sebagaimana Allah mentargetkan manusia diciptakan ini untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah utus Rasul, ya, supaya bisa merealisasikan tujuan penciptaan ini adalah beribadah. Allah utus Rasul. Allah bekali Rasul dengan kitab. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, di sini ya'muruna bil munkar ay takdzib Rasul. Jadi tafsir Ar-Razi yang dimaksud ya'muruna bil munkar takdzibur Rasul, mendustakan keberadaan Rasul. Nah, mereka mencegah
berbuat ma'ruf. Kata ma'ruf adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang baik. Hanya saja maksud dari kata ma'ruf dalam ayat ini adalah iman. Nah, mereka mendustakan iman. Ya. Mereka mendustakan iman. Ma'ruf iman di sini yanhauna, mereka melarang orang untuk beriman. Ya. Jadi menyuruh orang untuk mendustakan Rasul. Lawannya adalah menyuruh orang untuk mendustakan Rasul. Lawannya mencegah orang untuk beriman. Jadi ma'ruf itu iman. Jadi mungkar ma'ruf adalah masalah ibadah. Ya. Jadi mungkar dan ma'ruf adalah masalah ibadah. Ma'ruf baik berarti melakukan ibadah dengan benar. Mungkar tidak beribadah dengan benar. Nah ini jadi teman-teman, kata ma'ruf adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang baik. Hanya saja maksud dari kata ma'ruf dalam ayat ini adalah iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang munafik itu menyuruh mendustakan Rasulullah SAW dan mereka mencegah atau melarang mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dari tafsir Ar-Razi kita sudah punya bayangan. Oh, kalau gitu benar. Mungkar adalah lawannya ma'ruf. Ya. Orang berbuat mungkar berarti sedang berbuat ibadah yang tidak benar. Ya. Sedangkan ma'ruf sedang melakukan ibadah dengan benar. Satu ya. Ini yang pertama. Dari tafsir Ar-Razi. Yang kedua, tafsir At-Tabari. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh, yakni dari pihak mereka sendiri berbuat kemungkaran. Yaitu maksudnya menyuruh berbuat kekufuran dan pendustaan kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada yang dibawa oleh beliau. Ya, jadi jelas sekali. Ketika mungkar adalah berkaitan dengan kekufuran. Kufur berarti apa teman-teman? Menolak. Kufur itu menolak. Menolak apa? Menolak Allah, menolak Rasul, menolak kitab. Ya. Sedangkan Allah menciptakan dirinya yang menolak ini untuk beribadah. Ya. Kemudian Allah utus Rasul untuk membuktikan bahwa Allah menyuruh kita beribadah. Rasul dibekali kitab. Nah, kata tafsir At-Tabari, mungkar adalah ini, al-kufr billah wa kufr bi Muhammad wa kufr bima jaa bi takdzib wa takdzibihi. Sama ya. Jadi tafsirannya hampir sama dengan tafsir yang sebelumnya. Tafsir Ar-Razi. Mereka mencegah berbuat ma'ruf, yaitu maksudnya mencegah atau melarang mengimani Allah dan Rasulnya, dan juga mengimani apa yang dibawa oleh beliau. Nah, jadi kesimpulannya, mereka menyuruh berbuat kekufuran serta pendustaan kepada Allah dan Rasulnya, serta pendustaan kepada kitabnya, dan mencegah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitabnya. Nah, jadi tafsiran kedua pun sama. Ya. Jadi ketika bicara mungkar, bicara hal-hal yang berkaitan dengan iman. Dan iman adalah ilmu. Sumbernya Al-Quran, yang itu adalah syariat Allah. Ya, kita tidak akan bisa beramal tanpa iman, karena iman bicara ilmu. Ya, nah, itu teman-teman. Ini tafsiran kedua. Ya, jadi sama dengan yang pertama dari Ar-Razi. Sekarang kita lihat tafsiran yang ketiga, Al-Baghawi. Ya'muruna bil munkar bisyirki wal ma'siyah. Jadi mereka orang munafik menyuruh berbuat kemungkaran. Apa maksud kemungkaran di sini? Mereka menyuruh berbuat kesyirikan dan kemaksiatan. Apa kesyirikan? Beribadah tapi kepada selain Allah. Ya. Jadi maknanya sama. Beliau tafsirkan kemungkaran adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah beribadah tapi bukan kepada Allah.
Ya. Nah, di samping kesyirikan juga maksiat. Maksiat adalah penentangan. Penentangan apa? Penentangan kepada Allah, penentangan kepada Rasul. Untuk apa? Untuk tidak mengikuti apa yang Rasul contohkan. Itu namanya maksiat. Walaupun maksiat dibagi dua. Maksiat berupa mungkar, maksiat berupa fahsya. Ya. Kenapa? Intinya Allah menyuruh kita tuh berbuat baik. Baik berbuat baik melalui ibadah-ibadah mahdhah ataupun berbuat baik menurut ibadah-ibadah ghair mahdhah. Ya. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran, sebelum Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada umat manusia ini, Allah memberikan kebebasan untuk umat manusia berbuat hal-hal yang bersifat duniawiyah. Ya. Mereka minum, mereka makan, Allah belum mengaturnya. Ya. Tapi mereka diberi insting, ya, diberi naluri. Untuk apa? Untuk makan dengan baik, ya, untuk minum dengan baik, untuk berpakaian menutup auratnya. Sebelum Allah turunkan Al-Quran, jadi mereka diberi naluri. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan istilah muamalah. Hal-hal yang bersifat duniawiyah. Nah, setelah Al-Quran turun atau kitab kita turun, baru ya apa yang mereka lakukan yang tadinya hanya berupa naluri, ingin baik, ingin bagus. Nah, baiknya malah dapat pahala setelah diturunkannya kitab. Yang sebelumnya hanya baik saja. Baik ya, tapi setelah Allah turunkan kitab, yang tadinya kita anggap baik menurut naluri kita, Allah berikan pahala. Itulah masalah duniawiyah yang kita biasa menyebut dengan muamalah. Nah, untuk akhiratnya disebut dengan ibadah, dan itu adalah Allah sudah mengaturnya langsung tata caranya. Nah, teman-teman, jadi maksiat itu ada dua, ada maksiat berupa kemungkaran, ada maksiat berupa fahsya. Nah, yang mungkar di sini ditafsirkan oleh mufassir dalam kitab Al-Baghawi adalah syirik dan maksiat. Ya, syirik dan maksiat. Syirik menduakan Allah, maksiat berarti tidak mau melakukan hal-hal yang memberi manfaat buat dirinya, baik terkait dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Nah, wa yanhauna 'anil munkar ay 'anil iman wa ta'ah, ya. Jadi mereka mencegah berbuat ma'ruf, ya. Mencegah berbuat ma'ruf, apa maksud ma'ruf? Mencegah beriman dan taat. Nah, jadi sama pada prinsipnya dari tafsir Ar-Razi, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, ketika memahamkan kepada kita tentang mungkar, artinya tentang keimanan, ya, tentang ilmu yang akan menjadikan kita beribadah secara benar. Nah, orang-orang munafik tidak mau. Orang-orang munafik mempengaruhi diri dan siapapun untuk apa? Untuk melakukan kemungkaran, alias jangan beribadah dengan benar. Seakan-akan begitu, ya. Jangan beribadah dengan benar. Nah, lakukanlah ibadah yang salah, lakukanlah kebid'ahan, seakan-akan seperti itu, ya. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Baydawi, ya'muruna bil munkar bil kufr wal ma'asi. Kalau ini syirik dan maksiat, ini kufur wal ma'asi. Sama pada prinsipnya. Orang berbuat syirik itu berkekufuran. Orang berbuat kekufuran itu berbuat syirik. Ya. Ma'asi, maksiat sama. Penentangan kepada Allah untuk tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Ya. Malah dilakukannya hal-hal yang buruk, baik fahsya ataupun mungkar. Nah, jadi tafsir dari Al-Baydawi, mungkar adalah kufur dan maksiat. Wa yanhauna 'anil ma'ruf 'anil iman wa ta'ah. Sama ya dengan tafsir Al-Baghawi. Nah, baik. Kemudian lihat tafsir berikutnya, teman-teman. Tafsir Al-Alusi, ya'muruna bil munkar bitakdzib, sama dengan tafsir yang pertama. Bitakdzib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanhauna 'anil munkar syahadah alla ilaha illallah
wa illa wal iqrar bima anzalallahu ta'ala. Ini tafsir Al-Alusi. Mereka orang munafik menyuruh berbuat kemungkaran. Apa maksudnya? Mereka menyuruh mendustakan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mendustakan keberadaan Nabi, otomatis masalah ibadah, ya. Jadi utamanya adalah masalah ibadah. Nah, mereka mencegah berbuat ma'ruf. Apa maksudnya? Mereka melarang melakukan persaksian ketauhidan, ya. La ilaha illallah. Dan mereka melarang mengakui kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu teman-teman. Jadi sudah jelas sekali, ya. Baik dari tafsir Ar-Razi, Al-Baghawi dan lain sebagainya, Al-Alusi, ketika bicara mungkar, bicara masalah ibadah. Ya, masalah ibadah apa? Ibadah makhdoh. Ya, yang Allah sudah berikan tata caranya secara tauqifi di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bicara ma'ruf, bicara ibadahnya yang benar, ya, berdasarkan dalil-dalil tauqifi juga. Nah, baik, satu lagi teman-teman, dua tafsir lagi. Sebentar, ada berapa tafsir? Oh, 3 tafsir lagi. Tafsir Aisyarut Tafasir. Apa yang disebut mungkar? Mereka menyuruh berbuat kemungkaran. Kemungkaran yaitu semua yang diingkari oleh syariat karena kemadaratannya dan karena keburukannya. Kemungkaran tersebut adalah kekufuran kepada Allah dan kekufuran kepada Rasul. Itu teman-teman, ya. Jadi beliau dalam tafsir Aisyarut Tafasir, kemungkaran adalah sama, kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada Rasul, dan nanti akan berdampak kepada segala hal, ya, yang akan menimbulkan madarat kepada kita. Ya, jadi dengan melakukan kekufuran kepada Allah dan Rasul berarti menyuruh ibadah tidak benar, akan berdampak kepada masalah muamalah juga. Nah, itu maksudnya. Nah, mereka mencegah yang ma'ruf. Apa maksudnya? Ma'ruf adalah segala yang diketahui manfaatnya oleh syariat dan itu diperintahkannya. Ma'ruf ini berupa keimanan dan amal soleh. Ya. Nah, orang munafik melarang kita beramal soleh, ya. Beramal soleh dilarang oleh orang munafik. Nah, jadi sama, ya. Aisyarut Tafasir sama, ya. Menafsirkan kata mungkar adalah berkaitan dengan keimanan, ya. Menafsirkan kata ma'ruf berkaitan dengan keimanan juga. Hanya kalau mungkar menolak, ma'ruf mengerjakannya. Nah, orang-orang munafik mempengaruhi diri dan siapapun agar menentang keimanan, alias melakukan ibadah yang tidak benar. Nah, kalau sudah begitu kita bisa membayangkan betapa banyaknya berarti umat Islam yang tidak paham dengan kemungkaran. Banyak sekali. Apa buktinya? Ya begitulah, sholat, ya, berisik, habis sholat berisik, sebelum sholat berisik, dan mereka menganggap itu ibadah. Padahal kemungkaran, ya. Kita lihat 2 tafsir lagi. Tafsir Ibnu Abbas dan As-Sa'di. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud mungkar sama kata Ibnu Abbas, al-kufr wal mukhalafatu Rasul. Ya. Mereka menyuruh berbuat kemungkaran. Apa maksudnya kata Ibnu Abbas? Mereka menyuruh berbuat kekufuran dan menyelisih Rasul SAW. Ya, jadi mungkar, menyelisih Rasul mungkar. Ya. Tidak melakukan ibadah-ibadah seperti yang dicontohkan Rasul mungkar. Kita mendapati banyak di masyarakat ini. Ya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Apa ma'ruf kata Ibnu Abbas? Al-iman wa muwafaqatu Rasul. Beriman dan menyepakati Rasul. Sama ibadahnya dengan yang contohkan Rasul. Itu namanya ma'ruf. Ya, itu namanya ma'ruf. Jadi mereka mencegah berbuat ma'ruf. Apa maksudnya? Mencegah beriman dan mencegah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sedangkan dalam tafsir As-Sa'di yang dimaksud mungkar adalah kufur,
wal fusuq wal isyan. Ya, sama ya. Kufur berarti tadi penolakan, enggak mau kenal Allah, enggak mau kenal Rasul, enggak mau kenal kitab. Fusuq, apa fusuq? Al-khuruj 'an ta'ah, keluar dari ketaatan, sedangkan taat beribadah. Dan ibadahnya kepada Allah saja, dibuktikan ittiba Rasul. Nah, orang munafik tidak demikian, mereka lakukan fusuq. Isyan tadi sudah katakan, isyan maksiat. Isyan sama dengan maksiat, ya. Penolakan, tidak mau beribadah dengan benar, tidak mau berbuat baik, tidak mau berbuat yang Allah memujinya dan Allah memberikan pahala. Itu isyannya. Mungkar, kufur, fasik, isyan. Siapa yang dalam tafsir As-Sa'di. Sedangkan ma'ruf adalah al-iman wal akhlak al-fadilah. Iman, akhlak fadilah, akhlak yang mulia, wal a'malu sholeh, dan amal-amal soleh. Pada prinsipnya sama. Amal soleh dan akhlak fadilah sama. Hanya saja nanti akhlak fadilah kaitannya dengan dunia. Ya, dengan dunia. Jadi kalau tidak dikerjakan namanya fahsya. Kalau amal salihah kaitannya dengan akhirat. Ya, kalau tidak dikerjakan namanya tadi kemungkaran. Ya. Jadi kalau akhlak fadilah dilakukannya dengan salah namanya fahsya. Al-a'malu sholihah dilakukan tidak benar namanya mungkar. Nah, jadi hampir semua tafsir-tafsir dari sekian banyak tafsir maknanya seperti itu, teman-teman. Ketika bicara mungkar seperti itu. Nah, baik, dari 8 tafsir ini kita mulai bahas. Nah, ini. Jadi tadi pertanyaan, kan tadi minimalnya dengan membahas tanda orang munafik yang ke-15 ini adalah kita mengetahui apa sih mungkar itu dan apa bahayanya mungkar. Nah, jadi dari sekian banyak tafsir yang kita jadikan itu sebagai representasi dari tafsir-tafsir yang lainnya, inilah ketika bicara mungkar. Takzib. Ya, apa takzib? Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan mendustakan kitab. Apa artinya? Tidak sesuai dalam tata cara ibadahnya dengan yang Allah perintahkan, dengan yang Rasul contohkan, dengan yang Allah catat di dalam kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ketika tidak bersesuaian, itu namanya takdzib. Ya, jadi kita bisa melihat diri kita dan siapapun, ketika kita ibadahnya tidak seperti yang Allah inginkan, tidak seperti yang Rasul contohkan, tidak seperti apa yang dicatat dalam Al-Quran, hadis, kita sedang melakukan kemungkaran. Ya, kita sedang melakukan kemungkaran. Itu namanya takdzib, mendustakan. Kemudian kufur. Kufur manasnya menolak atau menentang. Siapa yang ditolak dan ditentangnya? Allah, Rasul, dan kitab. Nah, kalau sudah Allah ditentang, Rasul ditentang, kitab ditentang, apa yang dilakukannya? Ya, padahal Allah menyuruh kita beribadah. Ya, Rasul mencontohkan kita beribadah, kitab menjadikan panduan kita beribadah. Nah, berarti kita sedang melakukan kemungkaran. Ya. Jadi penolakan-penolakan sehingga tidak melahirkan ibadah yang benar, itu adalah kemungkaran. Kemudian fusuk. Fusuk adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Rasul, keluar dari ketaatan kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu fusuk. Jadi ketika kita berbuat fusuk, sedang berbuat kemungkaran, teman-teman. Ya, kita sedang berbuat kemungkaran. Kemudian maksiat. Apa itu maksiat? Melakukan penentangan, yaitu tidak mau taat. Jadi maksiat itu tidak mau taat. Ya. Orang yang bermaksiat berarti orang tersebut tidak mau taat. Ya. Taat tadi at-tauhid wa ittiba sunnah. Taat adalah beribadah kepada Allah saja dengan benar dan dibuktikan dengan mengikuti sunnah alias mengikuti Rasulullah SAW. Ketika bicara Rasulullah, maka Rasul mempraktekkan kepada kita amal-amal yang berupa ibadah makhdoh dan amal-amal yang berupa ibadah tidak makhdoh alias muamalah. Nah, jadi orang yang bermaksiat berarti sedang melakukan kemungkaran.
Ya. Nah, kemudian syirik, apa itu? Menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Kita dilahirkan oleh Allah, ya, di dunia ini, diadakan dunia ini untuk apa? Beribadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya, seperti datang ke kuburan, berdoa, meyakini yang di dalam kubur ini bisa membantu dia, mempercepat doanya sampai kepada Allah, dia sedang melakukan kesyirikan. Itu juga kemungkaran. Ya. Mempercayai kekuatan-kekuatan dari benda-benda selain yang dari Allah, itu juga kesyirikan dan itu kemungkaran. Nah, kemudian ini mukhalafatur rusul, alias menyelisih Rasul, alias tidak ittiba kepada Rasul SAW, kemungkaran. Ya, jadi kita banyak melihat kemungkaran di mana-mana. Ya, di masjid-masjid banyak kemungkaran. Apa? Menyelisihi Rasul, ya, menyelisihi Rasul dalam praktek ibadah yang Allah perintahkan. Ini adalah kemungkaran. Mukhalafatu kitab was sunnah, ya, menyelisih Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu? Tidak beramal soleh. Ya, kita sudah sering kali mendengar amal itu disebut soleh kapan? Ketika tata caranya mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti As-Sunnah. Ketika tata cara ibadah kita tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti Al-Hadis, tidak disebut soleh. Ya, tidak disebut amal soleh. Sebutnya apa? Mungkar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi insya Allah semakin jelas. Ketika bicara mungkar, bicara praktek ibadah tidak benar. Ya, baik ibadah yang ada contohnya, tapi cara melakukannya tidak benar, atau membuat tata cara ibadah baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dalam syariatnya, tidak pernah juga dibolehkan oleh Rasul, maka ini kemungkaran. Ya, nah jadi semua yang dilakukan oleh orang munafik itu berkaitan dengan penolakan kepada keimanan. Nah, iman, ketika bicara iman, apa yang kita pahami teman-teman? Bicara ilmu. Ya, iman itu ilmu. Seseorang mengaku muslim, tapi tidak bisa membuktikan amal-amalan sebagai muslim, berarti keimanannya yang rusak. Ya, berarti keimanannya yang bermasalah. Dia mengaku muslim, tidak sholat, atau sholat tidak seperti yang Rasul contohkan. Padahal di dalam hadis itu isinya ilmu. Apa kata Rasulullah? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis itu isinya ilmu untuk membuktikan keislaman kita. Inilah iman. Jadi iman itu ilmu, teman-teman. Ya. Jadi kalau ingin iman kita semakin berkualitas dan berkuantitas, maka kita harus terus cari ilmu. Pahami, praktekan. Karena kata Rasulullah, al-iman yazid wa yankus. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Kapan naik? Bita'ah, dengan melakukan ketaatan, yaitu melakukan keimanan, mempraktekkan keimanan. Ya. Nah, wa yankus berkurang bil maksiat, dengan tidak melakukan keimanan, dengan menentang keimanan. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh orang munafik itu berkaitan dengan penolakan kepada keimanan. Iman adalah dasar beramal yang benar, yang disebut dengan ibadah. Jadi ketika orang ini beriman, dia buktikan dengan amal-amal yang benar, itulah ibadah. Amal-amal yang dilakukan bukan dengan keimanan, alias bukan dengan ilmu yang sumbernya jelas, tegas dalam Al-Hadis Al-Quran, itu adalah kemungkaran. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, itu adalah kemungkaran. Atau lebih umum lagi kita menyebutnya bid'ah.
Ya. Jadi tidak setiap kemungkaran itu bid'ah, tapi setiap bid'ah pasti kemungkaran. Ya, teman-teman ya. Tidak setiap kemungkaran itu bid'ah, tapi setiap bid'ah pasti kemungkaran. Kenapa? Kemungkaran tadi sudah jelas. Kita melakukan ibadah yang ada contohnya, tapi tidak sepenuhnya. Ya, sholat ada perintahnya, tapi tata caranya tidak mencontoh Rasul. Zakat ada perintahnya, tapi tidak mengikuti apa yang Rasul contohkan. Itu sama kemungkaran. Terlebih membuat ibadah baru. Nah, ya, jadi kemungkaran adalah semua praktek-praktek ibadah, baik ibadah itu ada contohnya tapi tidak dilakukan dengan sempurna, atau membuat tata cara ibadah baru. Sekali lagi, tidak setiap kemungkaran itu bid'ah, tapi bid'ah pasti kemungkaran. Bisa dipahami? Inilah teman-teman kemungkaran. Ya, jadi bahayanya orang munafik adalah mempengaruhi dirinya dan siapapun agar melakukan kemungkaran dan menjauhi hal yang ma'ruf. Wa'iyadzubillah. Makanya dalam ujung ayat ini, orang munafik humul fasikun. Apa fasik itu? Kufur. Orang munafik itu kufur. Orang munafik itu kufur. Nah, lihat di sini. Menurut bahasa dari kata ankaro, ya. Jadi kita merangkum kembali para tafsiran-tafsiran dari para mufassirin. Asal kata mungkar itu dari kata ankaro. Apa artinya? Mengingkari, tidak menganggap, tidak mengenal, atau asing, atau menolak, itu ankaro. Ya. Itu secara bahasa, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, dalam menafsirkan ayat 45 Al-Ankabut, mungkar kata beliau, ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah. Syariatin maksudnya kitab Al-Quran, sunnah maksudnya al-hadith. Ya. Jadi apa itu mungkar? Ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah. Artinya cukup sederhana. Segala perbuatan yang tidak dianggap baik atau tidak terpuji, baik menurut syariat yang Al-Quran maupun sunnah. Yang dimaksud terpuji itu apa, teman-teman? Para ulama sepakat, amal-amal dalam agama tidak lepas dari mahmud wa mazmum. Mahmud itu artinya terpuji atau dipuji. Mazmum tercela. Apa yang dimaksud terpuji? Diberi pahala. Apa yang dimaksud mazmum? Berdosa. Nah, berarti di sini mala yu'rafu fi syari'atin wala sunnah. Mungkar adalah segala perbuatan yang tidak dianggap baik atau tidak terpuji, maksudnya tidak diberi pahala. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ngecek di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ya, ini salah tulis ini. Nah, ini ketika kita ingin mengetahui makna mungkar, ya. Jadi pencurian, korupsi itu bukan mungkar, teman-teman. Ya, itu bukan mungkar, ya. Itu kaitannya dengan muamalah, itu namanya fahsya. Ya, itu namanya fahsya. Apakah itu tanda orang munafik? Nah, tinggal kita lihat aja tadi. Ketika orang tidak paham mungkar, fahsya dianggapnya remeh. Ya. Jadi yang melakukan fahsya bisa orang munafik, bisa orang yang bukan munafik. Tapi orang munafik sudah pasti melakukan fahsya. Ya, tapi tidak selalu fahsya itu dilakukan oleh orang munafik, bisa juga dilakukan oleh orang yang beriman. Hanya orang yang beriman itu ketika melakukan fahsya, dia akan segera bertobat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunt. Wahai Mu'ad, selalulah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, selalu bertakwa dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha.
segera ikuti keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan, tamhuha, maka akan terhapus. Itulah fahsya, teman-teman. Jadi kita ini yang mudah-mudahan terbebas dari kemunafikan, tapi kita tidak akan terbebas dari fahsya. Ya, tidak akan terbebas dari fahsya. Melalui mata kita melihat aurat-aurat wanita, sengaja atau tidak sengaja, itu fahsya. Ya, tapi kita tahu bahwa tanda-tanda munafik itu seperti ini, dan kita berusaha keluarkan tanda-tanda munafik, tapi kita tidak akan lepas dari berbuat dosa melalui mata kita, melalui telinga kita. Nah, itulah fahsya. Jadi orang yang bisa meninggalkan kemungkaran, ya, belum tentu bisa meninggalkan fahsya. Ya, seperti itu. Tapi orang yang sudah bisa meninggalkan, orang yang tidak meninggalkan kemungkaran, fahsya akan tidak dianggap maksudnya. Ya, lihat teman-teman, orang yang masih melakukan kemungkaran, mohon maaf, ngerokok masih nyaman. Ya, padahal itu fahsya merokok itu. Ya, ngerokok nyaman-nyaman aja. Padahal itu sudah berbuat fahsya. Tapi coba teman-teman yang sudah berupaya meninggalkan kemungkaran, ingin beribadah dengan benar, ngerokok itu mikir-mikir. Ya, dosa, saya berdosa, berarti saya sedang mengotori ibadah saya, mencederai ibadah saya. Baik teman-teman, ini sebagai terakhir, bahayanya mungkar atau kemungkaran merusak syariat Allah. Ya, bahayanya fahsya tidak merusak syariat Allah. Merusak apa? Merusak amal sendiri. Tapi kalau berbuat mungkar, merusak syariat Allah. Sekali lagi teman-teman, bedanya bahaya fahsya dan mungkar. Kalau bahayanya mungkar, syariat Allah dirusak. Ya, syariat Allah dirusak. Itu oleh pelaku kemungkaran. Allah tentukan sholat begini caranya, mereka enggak. Mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurang. Allah tetapkan macam-macam ibadah segini jumlahnya. Ditambah lagi, ada begini, ada begini. Jadi syariat Allah dirusak, baik dengan tata caranya yang tidak asli atau dengan penambahan atau pengurangan. Itu kemungkaran, teman-teman. Makanya orang munafik itu humul fasyikun. Mereka orang kafir. Ya, tapi berkedok muslim. Berarti ahlu bidah itu apa, teman-teman? Bisa jadi ahlu bidah itu seperti ini. Ya, munal munafiqin. Kenapa? Mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Berarti mereka sedang apa? Sedang merusak syariat Allah. Wa'iyadzubillah. Nah, kalau fahsya tidak merusak syariat Allah, tapi apa? Merusak amal pribadi. Ya, amal masing-masing. Teman-teman sholatnya benar, mencontoh Rasul. Tapi teman-teman masih ngerokok, berarti kualitas nilai sholatnya sedang dirusak. Syariat Allah tidak dirusak, nilai sholat kita sedang dirusak oleh perbuatan fahsya kita. Ya, bedanya seperti itu. Jadi mungkar lebih bahaya daripada fahsya. Sekali lagi, orang yang sudah bisa meninggalkan mungkar, ya, dengan mencontoh Rasul, dia tidak akan lepas dari fahsya, tapi dia akan peka terhadap fahsya tersebut. Ya, aduh, saya sedang berbuat dosa. Segera dia bangkit dan istighfar. Tapi orang yang masih asik dengan kemungkaran, dia nggak peka terhadap fahsya. Ya, nggak peka terhadap fahsya. Nyaman-nyaman aja berbuat dosa. Yang menurut kita itu dosa, tapi menurut orang yang masih asik dengan kemungkaran, enggak apa-apa, biasa aja. Kenapa? Kemungkaran saja itu dosa besar. Ya, dosa yang jelas Allah larang, maka fahsya tidak terasa buat mereka. Sahabat itu mengatakan, meninggalkan
Dosa besar, kesyirikan itu gampang. Ya, gampang. Setelah tahu petunjuknya gampang. Tapi meninggalkan dosa-dosa fahsya kecil itu sulit. Sulit. Tapi walaupun bagaimana Allah sudah memberi solusinya. Apa? Perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sifat atau tanda orang munafik yang ke-15 adalah menyuruh berbuat kemungkaran. Sudah jelas mungkar, sudah jelas fahsya. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari tanda-tanda orang munafik ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas orang munafik itu sombong. Ya, orang munafik sombong. Walaupun insya Allah teman-teman tahu arti sombong, tapi mudah-mudahan kita dapat entah hadis, entah ayat, entah kata ulama ya terkait dengan sombong ini. Wallahu alam, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.